Enggak. Nah, minggu lalu ini kita dalam seri, bagi saudara yang baru pertama sekali datang, kita dalam seri The Path of Providence, itu membahas mengenai kitab Esther dan dari kitab Esther ya. Jadi minggu lalu kita bicara apa itu the invisible hand of God. Ketika kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, amin saudara, untuk mendatangkan yang baik kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka sekalipun kelihatan kita tidak melihat tangan Tuhan, kita tidak mendengar, kita tidak menyaksikan pertolongan Tuhan, kita tetap tahu kita akan terus berjalan dalam rencananya. Amin saudara. Nah, invisible hand of God. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan melihat bagaimana kita tahu ini waktu Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi efektif bagi kerajaan Allah. Dan minggu depan kita akan tutup dengan A Date with Destiny, sebuah kencan yang membawa tujuan ilahi. Nah, saudara, kita akan melihat dari Esther pasal yang ketiga. Tapi tujuan dari Esther itu karena kita tahu bahwa tidak ada satupun nama Tuhan disebut di dalam kitab Esther. Ya, yang banyak orang sarjana Alkitab waktu itu mengatakan, apakah ini layak untuk masuk di dalam kanon Alkitab? Tetapi, saudara, di dalam kitab Esther, bahkan minggu ini, hari Rabu kemarin, atau Selasa ya, di waktu Israel, mereka merayakan hari raya Purim, yaitu hari raya yang orang-orang itu datang tuh bukan pakai masker, pakai topeng. Ya, kalau itu pakai masker, kita pakai topeng. Mereka pakai topeng karena di dalam kisah atau plot dari Esther, saudara lihat bahwa di situ sepertinya semuanya memakai topeng dulu. Nanti ujungnya, plotnya itu di ujungnya baru disingkapkan siapa semuanya. Karena Esther menyembunyikan identitasnya. Mordekai menyembunyikan identitasnya bahwa dia adalah kerabat dekat Esther. Haman yang menjadi salah satu aktor di dalam kisah ini adalah juga menyembunyikan motif jahatnya dia terhadap bangsa Yahudi. Nah, tapi semua itu nanti baru tersingkap. Karena orang Yahudi percaya bahwa itu sama seperti Allah sedang memakai topeng. Dia tidak memperlihatkan dirinya nyata di dalam kisah ini. Tetapi Allah ada di sana. Dan dia menyatakan dirinya terakhir. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa. Purim itu datang dari kata pur, yang artinya undian. Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi, ini terjadinya di daerah Persia, yaitu Susan. Ya, di Puri Susan, di mana Ahasyaweros, anak dari Darius, memerintah dengan kekuasaan 127 wilayah kerajaan di muka bumi. Dari India all the way sampai kepada Eropa dan kemudian sampai Afrika bagian utara. Kekuasaannya luar biasa. Cuman satu yang dia nggak bisa kalahkan, Yunani pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kemudian di dalam pasal yang ketiga muncul seseorang yang bernama Haman. Haman ini menjadi awal mula daripada latar belakang kisah ini, karena kemudian Haman adalah keturunan Agag. Siapa ini Agag? Oke, maka kita mesti kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-15, di mana Samuel memerintahkan Saul untuk membunuh Raja Agag, yaitu orang Amalek. Amalek adalah suku yang paling membenci Israel. Mereka berniat untuk membumi hanguskan Israel. Pertempuran pertama Israel masuk ke dalam padang belantara setelah keluar dari Mesir adalah melawan Amalek. Keluaran pasal yang ke-17. Tetapi gak bisa dikalahkan pada waktu itu. Lalu Saul diperintahkan ketika mereka menaklukkan Amalek untuk membunuh semua termasuk rajanya. Tetapi dikatakan bahwa Haman bin Agag. Loh, bagaimana caranya kok Haman sudah dipenggal, kok bisa muncul ada keturunannya? Dan ternyata menurut literatur Yahudi, ya, dikatakan bahwa pada waktu sebelum mereka mati, Agag mati, dia memperkosa seseorang untuk melanjutkan keturunannya. Ini biasa kelakuan teroris. ISIS melakukan begitu, memperkosa orang-orang supaya bisa melanjutkan keturunan. Mereka bisa mati, tapi keturunannya akan mewariskan dendam. Dan Haman ini menjadi pemimpin, orang kepercayaan daripada Ahasyaweros. Dan kemudian dia meminta
orang untuk sujud menyembah. Nah, ini awal persoalan. Bahwa Anda tahu ya, sebelumnya kita mesti ngerti alasan kita diselamatkan adalah untuk ini. Kita diselamatkan untuk menjadi efektif bagi kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Banyak berpikir bahwa saya ini siapa? Apakah saya bisa dipakai Tuhan? Bagaimana caranya saya bisa dipakai Tuhan? Saya bukan pendeta. Tuhan tidak bilang bahwa saudara harus pendeta, karena di cerita ini bukan pendeta yang dipakai Tuhan. Tidak ada satupun di situ imam yang terlibat. Semuanya orang biasa. Semua orang yang ada di dalam dunia marketplace. Semua ada orang yang terlibat dalam politik. Nah, saudara, tetapi setiap orang dipanggil Tuhan. Kalau kita diselamatkan, alasan saudara sekarang bertobat dan tidak langsung mati, karena Tuhan ada rencana kepada saudara. Amin. Tapi banyak orang berpikir kita ini seperti pasir. Saudara pernah tahu pasir? Bila pasir masuk ke dalam sepatu Anda, apa yang rasanya? Gak enak. Tapi dengar baik. Silicon Valley yang ada di California, itu adalah pusat pengembangan komputer terbaik saat ini di Amerika. Saudara, kata silicon, karena mereka memastikan semua chip komputer itu harus ada unsur pasir. Tergantung, bukan sekarang apa saya akan dipakai oleh Tuhan apa enggak, bukan. Bagaimana Tuhan mau memakai saudara, itu pertanyaannya. Apakah Tuhan akan pakai saya? Pasti, kalau enggak ngapain kamu hidup? Karena setiap kita hidup ada tujuannya, amin. Amin. Jadi saudara jangan bilang, saya punya tujuan apa ya? Kita semua punya, even pasir. Itu punya tujuan yang akan dipakai Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi rencana Allah dalam hidup kita ini, kapan kita tahu ini waktunya saya? Kemarin saya duduk sama satu orang profesor dari Amerika, orang Indonesia, masih muda, ya, tapi dia dipakai banyak di dalam perencanaan keuangan, mengajar orang, punya hati compassion untuk memuridkan bangsa ini dengan microeconomics. Tapi dia bilang, Pak, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya kembali ke Indonesia, saya merasa ini waktu Tuhan, tapi kemudian gagal. Dan akhirnya dia hati-hati sekali. Lalu kemudian setelah dia datang, baru dia tiba dan dia ngobrol sama saya, Pak, how do I know this is my time untuk bangsa ini? Nah, saya bilang, oke, saya share ini. Saya katakan, waktu Tuhan di Alkitab selalu dimulai dengan ini, masalah. Katakan sama-sama masalah. Ya, jadi masalah, saudara. Ups. Ya. Di dalam Ester pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6 dikatakan Mordekai ini minta semua orang untuk sujud menyembah dia. Pegawai istana, pegawai gerbang istana, semua harus sujud. Nah, di situ ada Mordekai. Terus Mordekai tidak mau sujud waktu si Haman ini lewat. Dan kemudian ketahuan sama pegawai istana. Ada seorang yang tidak mau sujud kepada Haman. Lalu kemudian berulang-ulang ditegur dia. Mordekai tetap tidak mau bergeming. Dia tidak bergeming untuk mengatakan, saya tidak mau sujud kepada orang ini. Karena Haman, dia tahu dari siapa. Ini keturunan Agag, ini musuh bebuyutan kami. Dan saudara mesti tahu siapa Mordekai. Mordekai itu adalah keturunan Saul. Dia persis sama satu suku dengan Saul, suku Kish. Kalau saudara baca nanti, Mordekai itu siapa? Dan Kish inilah yang dari suku Benyamin, yang menjadi pemimpinnya pada waktu Saul yang membunuh Agag. Nah, saudara perhatikan baik-baik dendam kesumat ini, saudara. Diturunkan habis. Nah, pada saat itulah ketika dia tahu bahwa Mordekai ini orang Yahudi, dia bilang begini, oh bukan cuma Mordekai akan gue bunuh. Semua orang Yahudi akan gue bunuh. Ini waktunya. Nah, dia mulai keep and plot. Lalu dia datang sama raja. Dia bilang, Raja, gue kasih kamu 10.000 talenta perak untuk membiayai proyek ini. Keluarkan keputusan. Saudara, ini orang bukan orang miskin. Dia punya duit. Jumlahnya itu pada waktu itu adalah 735 ton perak. Dia bilang, saya sumbang buat bendahara kerajaan.
Punya modal saudara untuk membuat kudeta ini. Punya modal dia, bukan tidak. Dan dia bilang keputusannya adalah ini. Bunuh semua orang Israel, laki-laki, perempuan, tua, muda, dan rampas hartanya. Dan raja mau lagi pinjemin cincinnya. Nih, kamu pakai cincin materai ini, stempelnya, keluarkan. Dan pada waktu itu dia buang undi pada bulan Nisan, itu bulan pertama, itu bulan Maret kalau sekarang. Diundi dan dikasih waktu 11 bulan sampai bulan ke-12 itu bulan Adar untuk keputusan itu digenapi. Bayangin, jadi Tuhan kasih 11 bulan window untuk orang Yahudi bersiap-siap. Nah, disinilah ceritanya itu masuk waktunya Tuhan kepada Esther. Jadi saudara, waktu Tuhan itu datang kepada saudara pada waktu muncul krisis. Jadi ketika krisis datang, baik itu di kantor saudara, di keluarga saudara, itu waktu di mana mungkin waktunya Tuhan untuk datang mengatakan ini waktunya kamu bicara sama mereka. Ini waktunya kamu mengambil alih. Saudara, Yesaya misalnya, kapan dia tahu bahwa dia dipanggil Tuhan? Dikatakan pada waktu Raja Uzia mati. Raja Uzia memimpin dengan damai. Ketika raja ini mati, terjadi krisis kepemimpinan dalam bangsa itu. Disitulah Yesaya bangkit. Dia melihat penglihatan. Dia tahu panggilannya siapa sebagai. Saudara, krisis adalah tanda awal Tuhan mengatakan, hey, ini waktunya kamu. Kita kebanyakan kalau udah ada masalah kita lari kan? Kebalik. Kalau ada masalah justru itu waktunya engkau tanya sama Tuhan. Apakah ini waktunya saya Tuhan? Ketika semua orang tidak mau mengambil tanggung jawab. Apakah engkau berkata ini aku Tuhan? Utuslah aku. Itu yang dikatakan oleh saya. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Setelah dia tahu bahwa ini waktunya Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu datang dalam kondisi krisis. Yang kedua. Ya. Bahwa peperangan rohani akan berjumpa dengan persiapan rohani. Saudara, ketika Agag mulai memberikan perintah ini, ya, dalam ayat ini, saudara lihat bahwa Tuhan mulai melakukan peperangan rohani kepada bangsa Israel. Mordekai langsung berkabung dia, kemana-mana dia pakai kain kabung. Nah, si Esther ini ada di istana, dia jadi nggak tahu ceritanya apa yang terjadi di luar sana. Nanti ada orang yang melapor dan bilang, Ratu, itu ada Mordekai pakai kain kabung. Ketika Esther tahu, ngapain Mordekai pakai kain kabung? Dan kemudian waktu dia dipanggil, dan disitulah pembicaraan ini. Bagaimana Esther tahu, this is my time. Saudara, ada peperangan rohani. Ketika Anda akan diancam. Dan saudara tahu bahwa kisah ini berulang lagi nanti pada waktu Perang Dunia Kedua. Hitler dengan kepahitan persis seperti Haman. Dan menyalahkan kekalahan Jerman tahun 1918. Terhadap semua orang Yahudi. Inflasi besar-besaran terjadi pada waktu itu. Semua miskin kecuali orang Yahudi. Karena orang Yahudi pedagang. Businessmen, bankers. Lalu setelah dia menjadi pimpinan dan waktu dia di penjara tahun 1923, dia menulis satu buku, Perjuanganku, Mein Kampf, My Struggle. Dan dia bernubuat di situ, akan ada pembinasan etnis Yahudi. Dan seluruh Eropa akan dibinasakan etnisnya. Dan itu terjadi. Jadi sebenarnya pada waktu tahun 33 dia menjadi pimpinan Jerman. Tahun 35 dia membuat undang-undang Nuremberg Law, yaitu semua orang yang punya kakek nenek Yahudi empat-empatnya dibinasakan. Masuknya itu pakai patch. Yang dua itu setengah, hibrid berarti. Ini akan dicopot semua jabatannya, apa segala macam. Seksual, homoseksual, apa semua persis sama seperti sekarang ini undang-undang anti LGBT itu. Yang ada di Bogor, yang lagi mau didengung-dengungkan. Persis kayak Hitler. Ya, saudara tahu spirit Amalek, saudara. Ya, dan kita tahu bahwa ISIS itu bekerja sama dengan Jerman
atau Al-Qaeda bekerjasama dengan Jerman pada waktu bom WTC. Ya, itu pilot-pilotnya kan dilatih di Jerman, bukan di Amerika. Ya, there's a spirit of antisemitism yang terus berkobar. Nah, saudara tahu setelah itu Hitler membumi hanguskan orang-orang Yahudi dengan kamp konsentrasinya. Hampir lebih dari 6 juta orang. Kalau saudara pergi ke Israel, pergi ke Yad Vashem Museum, di mana saudara akan merinding karena saudara akan mendengar kisah dan melihat semua apa yang dilakukan oleh Hitler ini kepada bangsa ini. Persis seperti apa yang direncanakan Haman pada waktu itu. Nah, saudara, ini ada peperangan rohani. Ada upaya-upaya orang-orang untuk membumi hanguskan kekristenan. It's your time. Preparation kita selama ini dimuridkan, dipersiapkan buat apa? Nanti ketika krisis datang, Tuhan mengatakan it's your time. Oke, ada yang mengatakan preparation meet opportunity create success. Betul kan? Di dalam bisnis kan kita bilang itu, persiapan bertemu dengan kesempatan menghasilkan keberhasilan. Tapi di dalam bahasa Mandarin, kesempatan itu selalu ada sisi lainnya, itu bahaya. Opportunity dengan danger itu satu kata. Ya, satu kata itu. Jadi opportunity itu bukan sekedar promosi, tetapi bisa datang dengan bentuk bahaya atau persoalan. Nah, peperangan rohani selalu menjadi prasyarat untuk Tuhan menemukan tujuan rohani Anda. Kembali lagi kepada teman saya ini, dia bilang waktu dia datang ke sini, dia mau siapkan seminar finance. Wah, dia peperangan rohani, dia puasa. Waduh, habis-habisan di Amerika sana. Tapi pada waktu dia kasih seminar, saudara, 25% daripada orang yang datang bukan orang Kristen. Dan dia bicara firman di situ, dan semua itu tidak ada yang protes. Ini hardcore, saudara. Saya nggak bicara orang-orang yang nominal. Ini hardcore, garis keras. Bisa duduk dan mendengar firman tanpa ada protes. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Tapi dimulai dengan peperangan. Dia bilang, Pak, saya puasa Daniel, aduh habis-habisan digojang aja. Nah itu saya bilang, good. Karena ada persiapan rohani untuk sebuah peperangan rohani. Nah saudara, yang ketiga, jadi ada masalah, ada persiapan peperangan rohani, lalu ada waktunya di mana Anda mendapat promosi. Nah, jadi promosi itu adalah pada waktu Anda mulai mendapat pengaruh, jadi leverage. Anda naik kepada satu promosi di mana Anda punya pengaruh kepada orang-orang. Nah, di situ. Di mana Anda mulai suaramu didengar. Kalau di keluarga gitu tiba-tiba orang lihat gitu. Anda mulai bicara, semua orang dengar. Semua orang mulai, iya betul ya. Anda mulai mendapat respect yang tinggi. Nah, itu waktunya sebetulnya. Waktu Anda untuk dipakai Tuhan. Oke? Jadi ketika promosi datang, saudara, karena Esther ini kemudian menjadi ratu, ya. Berikutnya, Anda tahu waktu Anda dari Tuhan adalah ketika Anda mengambil keputusan, apa yang saya punya ini harus jadi berkat. Bukan untuk kepentingan saya lagi. Saya akan jadi berkat. Nah saudara, mari kita baca ayat 13 dan 14. Saya nggak akan taruh sini, tapi kita akan baca Esther pasal yang keempat ayat 13 dan 14. Dikatakan begini, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu? Mordekai menantang Esther. Kamu kira kamu gak mau terlibat, lalu kemudian
Kamu akan selamat? Entar dulu. Dan kamu kira kalau kamu tidak menolong kami tidak mendapat pertolongan? Entar dulu. Tuhan bisa pakai orang lain. Dan saudara tahu kan bagaimana orang Israel kembali ke tanah kelahiran mereka? Tuhan pakai siapa? Burung buas dari timur namanya Koreshi yang menaklukkan Babilonia. Dan memberikan dekret menyuruh mereka pulang semua. Setelah tahun ke-70. Dan Daniel tahu itu. Dan dia berdoa kepada Tuhan waktu dia lihat di perpustakaan Babilonia. Udah tahun ke-70 nih. Dan Nabi berkata bahwa setelah tahun ke-70 akan memakai burung buas dari timur. Dia mulai berdoa 21 hari. Peperangan rohani. Jadi Daniel tahu, this is my time. Dan itu waktunya udah hampir 70-an tahun lebih umurnya. Hampir 90 tahun pada waktu itu Daniel sedang berdoa. Dan jadi saudara lihat ya, Esther itu masih muda dipakai Tuhan. Daniel udah hampir 90 tahun baru dipakai Tuhan. Luar biasa ya. Dan dia harus melewati 21 hari peperangan rohani. Dan dia melihat dengan kecerdasannya karena dia dipakai dengan akademisnya. Dia melihat waktu itu, dia melihat kemampuan futuristiknya yang dia pakai. Dan itu jadi berkat buat bangsa Israel. Daniel gak pulang ke tanah Israel. Gak pulang dia. Tapi bangsa itu pulang. Amin. Nah saudara lihat. Waktu Tuhan adalah ketika Anda sadar promosi, jabatan, kebaikan yang saya terima ini harus jadi berkat. Jangan membunuh kamu. Jangan membunuh kamu. Ada orang ketika belum diberkati, waduh doanya sama Tuhan kencangnya. Banter sekali kalau doa sama Tuhan. Tapi setelah diberkati, proyek lebih banter daripada Tuhan. Akhirnya hilang, murtad. Saudara, kenapa? Perhatikan ini. Your destiny will always involve a test. Whether you want to be a blessing or just to be blessed. Jadi tujuan Allah dalam hidup kita ini adalah sebuah tes. Tesnya adalah apa? Apakah Anda cuma mau diberkati atau Anda mau jadi berkat? Amin. Saya katakan pada saudara, istri saya baru aja ini ngeri-ngeri sedap kalau kawin sama orang yang takut sama Tuhan, saudara. Tapi Alkitab berkata siapa yang mendapat istri mendapat yang baik. Amin. Amin. Amin, saudara. Karena kami mengelola keuangan dengan takut akan Allah. Itu saya katakan kemarin, generosity freedom, bukan financial freedom. Dan mengelola dengan baik. Tiba-tiba Tuhan bicara sama hatinya. Saya mau beliin satu dosen yang kemarin saya lihat di kampus yang kami dukung. Kayaknya komputernya udah bolak-balik mati hidup. Yuk kita beliin komputer. Saudara, gak kepikiran buat saya, tapi kepikiran buat dia. Sederhana sekali. Will you just want to be blessed? Or you want to be a great blessing? Itu tes. Tujuan hidup kita selalu harus terikat dengan saya mau jadi berkat. Amin. Ya. Nah, yang terakhir ini, waktu Anda tiba bila Anda diminta mempertaruhkan nyawamu. Jadi ini bukan cuma main-main. Coba kita lihat ayat 15 sampai 17. Ya. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayak-dayakmu pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati. Boleh kita baca sama-sama itu. 1, 2, 3. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther.
Dia nggak bilang seperti lagu, jika aku mati, kau juga mati. Enggak, saudara. Enggak. Kalau aku harus mati demi bangsa ini, biarkan aku mati. Dan sebenarnya bukankah ini statement Yesus yang disampaikan oleh nubuatan imam besar? Jika oleh karena satu orang ini dan dia harus mati, semua bisa diselamatkan. Biarkan dia mati. Dan Yesus ambil itu. Tadi dikatakan, siapa tahu Esther, ini waktu kamu dipakai Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Pilatus bicara sama Yesus di pengadilan yang terakhir, dia bilang, kenapa sih kamu mau repot-repot kayak gini? Kenapa kamu gak mau membela diri? Yesus mengatakan, aku dilahirkan untuk hari ini. Coba ibu-ibu, bila engkau tahu anakmu lahir, 8 hari dibawa ke gereja, pendeta berdoa, anakmu ini akan mati dibunuh dengan pedang. Umur 30 tahun. Rela? 33 tahun. Rela? Mungkin saudara keluar dari gereja itu. Apa-apa nih pendeta? Kok doanya kayak gitu? Itu yang terima Maria kan? Dan Maria menyimpan itu. Sama seperti dia menyimpan rahasia, dia akan melahirkan Mesias. Walaupun dari keperawanannya yang dia gak ngerti, disimpan sebagai rahasia iman. Waktu dia lahir anaknya, dan dia mendengar nubuatan ini, pun disimpan sebagai rahasia iman. Dan sepanjang 33 tahun, dia terus menyaksikan dan menunggu kapan itu terjadi. Stres nggak saudara? Kalau saudara punya mimpi buruk bahwa anak saudara akan dibunuh dengan cara mengerikan, tiap hari itu di-rehearse di pikiran saudara, mungkin engkau akan berakhir di rumah sakit jiwa. Karena nightmare itu begitu nyata. Bagaimana dengan Yesus? Tiap hari dia rehearse itu, dipersiapkan semua. Terjadi. Pada waktu dia masuk, dia sadar, inilah waktunya saya dilahirkan. Saudara, ini luar biasa bahwa waktu Tuhan dalam hidup Anda itu, tanda yang paling jelas itu melibatkan masa depanmu untuk engkau pertaruhkan. Saya pernah nonton film Matrix. Nggak nonton, bukan Matrix yang lama, Matrix yang lama, film Matrix Morpheus. Masih dengar ya? Nah, ingat waktu itu dia sedang berjuang, Zion sedang ada di dalam ancaman. Lalu kemudian Morpheus bilang begini sama orang ini. Bila ada 2 pil yang kamu bisa makan. Kau bisa makan pil biru atau pil merah. Kalau kau makan pil biru, kau makan, kamu tidur, dan besok bangun pagi, kamu akan mengatakan, oh ini cuma mimpi, ini cuma program komputer, ini cuma dunia maya. Atau kamu makan pil merah ini, dan kamu akan bangun besok, dan kamu akan melihat bahwa semua Mr. Smith ini, it's a real enemy. Not a program. Lalu dia mengambil keputusan, saya akan makan pil merah. Dan saya tahu ada resikonya, tapi ini pilihan yang benar yang saya akan ambil. It's a right choice but risky choice. Bersediakah engkau mengambil resiko ini? Tahun lalu saya mengambil resiko ini. Saya tinggalkan semua jabatan yang sudah nyaman di organisasi. Gak ada sama sekali pensiun atau apa. Saya mau mengatakan, this is my time. Dengar baik. There is God's time dalam hidup saudara. Teman saya, pembala, berhasil. Dia bilang, ngapain? Umur kamu udah segini, masih ngambil resiko besar kayak gini. Mau cari duit aja gitu loh. Saya tahu ini panggilan saya. Melibatkan hidup saudara, melibatkan masa depanmu. Kepada Esther, harganya nyawa.
kalau aku mati karena ini, biarlah aku mati. It's worth it. Saudara, kita tutup dengan ini. Pertanyaan, siapa tahu? Sama-sama katakan. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini. Saudara, taruh nama saudara di situ. Mungkin untuk saat seperti ini. Bila saudara sedang menghadapi masalah dan itu begitu besar, lalu ada peperangan di mana engkau harus berdiri untuk mengambil keputusan yang benar, engkau mesti berdoa, Tuhan, siapa tahu masalah ini adalah waktu saya untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saya tutup dengan ini, saudara. The greater the uncertainty, the greater the purpose. Ya, manusia gak suka kan yang namanya ketidakpastian. Betul. Bayangkan saudara, tahun 2020 ini justru adalah sebuah ketidakpastian besar. Ekonomi akan slow down, yang sudah mulai terjadi. Saudara pergi ke Bali, kosong bandara. Kosong. Saudara, the greater the uncertainty, the greater is the purpose. Tetapi disitulah saudara akan lihat ada resiko iman. Paulus mengatakan, kami hidup bukan dengan apa yang kami lihat, tapi dengan iman. Iman apa saudara? Pegang kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan beracara, berkuasa, memegang kendali atas seluruh perjalanan hidup saudara. Hari ini saya mau mengajak kita untuk berpikir, apakah ini adalah keputusan yang tepat untuk saudara mengatakan, Tuhan, bila ini adalah waktunya, saya nggak akan tunda. Tetapi bila itu belum waktunya, saya akan tunggu. Dan saudara tahu sekarang beberapa kriteria, tanda-tanda waktu ini. Saudara, ini adalah waktu yang paling tepat buat gereja untuk menginjil. Pemuritan ini jalan keluarnya kayak gini nih. Saudara tahu, besok-besok nggak ada kebaktian. Seandainya tidak ada kebaktian, karena tidak boleh kumpul rame-rame. Betul? Mau bikin apa saudara kalau nggak ada pemuritan? Mati semua orang Kristen yang cuma ngandalin kebaktian hari Minggu. Mati. Saudara, saya punya teman, waktu kami merintis gereja di China, saya ke sana, gereja bawah tanah 2004 saudara. Di rumah nggak ada gereja, nggak bisa ada kebaktian. Semua kita cuma di apartemen, di restoran, tiap minggu ada ulang tahun supaya bisa ketemu. Ya, dan terus sesak sekali di satu apartemen tuh. Mereka semua duduk di lantai, penyembahan nggak ada musik. Pemimpin penyembahnya cuma pakai VCD, lalu dia kayak disc jockey gitu loh. Ya, ganti-ganti lagu pakai CD cepet-cepet. Nggak ada playlist dulu, belum ada Spotify. Ya, semuanya wah, dan mereka kusuk berdoa, menyembah Tuhan, mendengar firman. Lalu kemudian Tuhan membuka pintu lebar-lebar, kegerakan terjadi. Oh, mereka bisa punya gedung, mereka bisa ibadah di tempat yang seperti ini, bagus, warehouse bagus, bertumbuh. Sampai 2 tahun, 3 tahun yang lalu, pemerintah mulai mengetatkan kembali, menangkapi beberapa teman-teman kami, dan kemudian interogasi segala macam, dan dilarang bertemu lebih dari 100. Saudara, gembala saya, teman saya ini buat di sana kan ada WeChat, dan dia mengatakan setiap hari Minggu, saudara-saudara, bayangkan ini adalah kebaktian kita terakhir. Besok mungkin kita nggak ada lagi di sini. Wah, itu bikin jemaat sungguh-sungguh serius. Wah, kalau saudara hari ini hari terakhir saudara ibadah, besok nggak bisa ketemu lagi, maka saudara mungkin akan all out menyembah Tuhan hari itu. Amin. Kadang-kadang kita mesti dipicu kayak gitu dulu. Oh iya, saudara ini udah aniaya baru kita doakan, begitu kan? Ya, setelah dapat begini baru semua kutip Mazmur 91. Dulu-dulunya nggak pernah saudara mau. Bagi saudara yang sudah klaim ini setiap hari, saudara tahu, tenang aja. Yang penting saudara cuci tangan baik-baik. Jaga kesehatan saudara. Itu hikmat saudara. Nah ingat ya, kedaulatan Allah itu satu bagian, tanggung jawab moral kita bagian lain. Gak bisa dipisahkan. Ya tenang aja Tuhan. Oh gak bisa. Tetap ada bagianmu di situ. Saya ingat ketika SARS mulai pertama sekali merebak, Hong Kong mati saudara. Saya lagi ada pelayanan di Filipina. Saya pulang,
Ya namanya pendeta dapat tiket paket kan lumayan ya. CX waktu itu $100. Siapa yang gak mau? 2 orang lagi. Plus nginep lagi di Hong Kong. Siapa yang gak mau? Dapat begitu. Ternyata SARS. Istri bilang pulang. Aduh gimana? Udah mau pikir-pikir. Sampai Hong Kong mau belanja gua. Mau kita berkatin ekonomi Hong Kong. Nah, itu harus kan ya. Ambil PK ini kasih buat memberkati bangsa itu. Caranya gimana? Ya belanja aja saudara. Saudara memberkati ekonomi bangsa itu kan caranya belanja di sana. Nah, tapi istri bilang pulang. Teman saya juga istri bilang pulang. Kalau kita pulang, kita mesti bayar lebih 2 kali lipat harga tiketnya seperti harga biasa. Wah ngotot kita bilang, dalam nama Yesus kita hamba Tuhan, terobos. Kita akan tetap tinggal di sana. Teman saya ini istrinya kutip ayat, orang bebal ketika melihat masalah tabrak, orang bijak ketika melihat masalah dia bersembunyi. Udah, that's it. Kita panglima saudara laki-laki, istri pang-6. Kamu bilang kepala, istrinya leher, dia belok kiri belok kanan. Akhirnya saya bilang, oke, gak apa-apa kita korban. Betul, sampai nyampe udah mesti pakai masker. Saudara, hari itu Hong Kong ditutup, kota mati. Kita nggak boleh masuk ke Hong Kong sama sekali. Everybody feel like, wow, stressful. Makanya bagus, nggak usah pakai masker kalau saudara nggak sakit. Pernah saudara lihat semua orang pakai masker, mukanya stres. Saudara nggak percaya? Saya pernah masuk ke tempat seperti ini. Saya ke Singapura, saya ke Hong Kong. Wah, semua orang stres. Spirit itu turun saudara. Saya bilang bagus kita kayak kita langsung pulang. Nah saudara, chance kita apa sekarang ini? Jangan tumpuk dan timbun barang-barang. Ini waktunya sedang kau berkati orang-orang yang kesulitan. Saya punya teman, dia seorang ahli kimia. Dia punya pabrik obat. The moment dia dengar ini, dia langsung mengatakan, Tuhan, saya akan buat hand sanitizer free, saya akan kasih ke semua orang di kota saya. It is time for you to bless and to be a blessing ketika ada masalah besar seperti ini datang. Ketika orang kelimpungan cari masker, engkau punya, bagikan. Saya nggak pernah nimbun. Apa juga yang mau ditimbun? Rumah kecil, bikin sampah doang aja di sana. Kenapa mesti kita jadi orang seperti lebih panik? Kita seperti nggak kenal Tuhan. Jika aku mati, biarlah aku mati pada hari. Kalau itu demi keselamatan banyak orang. Jangan bilang, gua nggak mau mati, biar aja lu yang mati sendiri. Itu egois. Itu dosa. Saudara hanya memikirkan dirimu sendiri. Bila ini waktu, bersedia kamu mengatakan, ini aku Tuhan. Aku mau. Tapi dengar, jangan bonek. Ada persiapan rohani. Kedaulatan Allah di satu sisi. Persiapan rohani. Tanggung jawab moral saudara adalah sisi lain. Supaya komplit mata uang. Ya, kita hidup dengan kebenaran yang utuh, jangan separuh-separuh. Oh Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, lalu saudara hidup sembrono, mati saudara, saya jamin. Kamu sedang mencobai Tuhan dengan cara begitu. Tapi bila saudara sedang on mission sama Tuhan, saudara nggak perlu takut. Saya benar, saya mau ke Israel tiba-tiba, saya udah rasanya ini waktunya Tuhan. Terus gonjang-ganjing bulan Februari yang lalu. Saya rasanya ini saya nggak akan pergi. Tapi ada orang yang sudah pengen sekali dia ingin pergi ke Israel. Sebenarnya oke. Saya ngomong sama dia, wait, kamu lihat nanti bulan Maret awal. If this is happen, close. Kau usah pergi. Dan betul. It's about untuk apply visa, muncul. Pemerintah Israel bilang, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya bilang, ini waktunya. Jangan begitu. Bukan karena takut. Use your wisdom dari Tuhan. Dan benar, beberapa teman-teman yang masuk ke BKM nggak bisa keluar sekarang. Ada
Ada 200 teman saya yang pergi, nggak bisa masuk, dikasih cuma 72 jam. Masuk harus pulang. Hari ini mereka harus pulang semua. Eropa ditutup semua. Tapi saya percaya. Tuhan mengatakan bahwa kamu pergi ke Eropa. Apa itu? Saya bilang, God, it's your time. Tengah-tengah ada orang-orang mengalami challenge yang berat. Itu waktu kita jadi berkat. Amin, saudara. Tapi siapa yang mau mengambil resiko untuk mereka? Siapa yang mau mengambil resiko untuk mereka? Apakah aku bisa berkata, ini waktu saya Tuhan, saya bersedia mengambil resiko. Mungkin resikonya adalah saudara akan keluarkan tabungan. Mungkin bagi saudara resikonya adalah saudara akan keluar dari kenyamanan. Mungkin resikonya adalah engkau bisa mengatakan, saya bisa punya kesempatan untuk memperoleh hal ini, tapi saya hold dan saya akan lakukan buat ini. Apapun. Mari kita lakukan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Bila ini waktu yang engkau inginkan, kami tidak perlu takut ketika ada masalah. Karena ini adalah pintu awal kami menjadi berkat kepada mereka. Lewat perkataan, lewat penghiburan, lewat dorongan, lewat keuangan kami, lewat waktu kami, lewat talenta kami. Terlebih dari itu, lewat Injil yang kau sudah percayakan kepada kami. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang akan membuat setiap kami menjadi bijak untuk mengenali masa dan waktu. Dan kami berjalan sabar ketika itu belum datang. Tapi ketika itu sudah datang, maka kami akan mengambil langkah iman untuk beresiko untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.